Nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi hadapan spesial karena akhirnya setelah menunggu beberapa bulan saya ketemu teman yang baru saja pulang dari Solo. Ngapain di Solo? Ternyata di Malang, dari Malang juga. Malang, Sleman, Solo. Malang, Sleman, Solo. Teman-teman pasti tahu ini yang namanya Sule. Ya, Sule PSM. Gitu kan. Nah, Sulaiman Karim adalah media officer dari PSM yang baru saja mendampingi PSM Makassar di Piala Menpora 2021. Nah, ya, hari ini sengaja saya bajak dia untuk kita berbincang karena banyak yang nanya-nanya tentang kabar-kabar PSM. Terus yang penting lagi saya mau nanya-nanya ke Om Sule, bagaimana perasaan selama di sana? Nah, Oke. Om Sule, ini kan PSM kemarin hampir tidak berangkat juga. Ya. Karena kondisi semua orang tahu kondisinya. Betul. Tapi dengan segala keterbatasan PSM berangkat ke Malang. Pertama menghadapi Persija, Borneo dan Bayangkara. Nah, saat berangkat pertama apa yang Om Sule rasakan waktu itu? Yang kami rasakan dulu waktu berangkat pertama itu, ya kita yang pertama-tama adalah kita berangkat dengan penuh rasa Prihatin. kayak kok langsung bilang begitu juga. Jadi Prihatin karena awalnya banyak begini. cerita. Ya, awalnya begini. Jadi setelah ada kejelasan bahwa federasi dan operator liga mau menyelenggarakan turnamen pramusim, ya memang banyak orang yang pesimis ya. Sebenarnya bukan cuma PSM saja, tapi beberapa klub di Indonesia juga merasa pesimis. Bisa nggak kita ini berkompetisi? Bisa nggak kita ini berturnamen? Sementara misalnya kontrak pemain banyak yang expire. Belum lagi kondisi COVID. Ya, belum lagi kondisi COVID kan. Kontrak pemain banyak yang expire, kemudian kondisi tim saat itu mungkin lebih banyak tidak siap karena lama tidak latihan, ya kan? Tapi PSM Makassar kemudian kita berikhtiar. Saya sempat ngupload di Instagram saya bahwa kita berangkat itu dengan penuh ikhtiar. Jadi CEO Pak Api, Pak Munafri Arifudin, waktu meeting pertama sebelum pembentukan tim Piala Menpora. Pembentukan tim Piala Menpora dan pembentukan tim pelatih berikut ofisial. Itu dia ngomong gini, pokoknya PSM Makassar akan main di Piala Menpora. Siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya, bahkan ngomongnya begini, pakai baju apapun. Pakai baju apapun akan main di Piala Menpora. Pasti akan main di Piala Menpora. Jadi Pak CEO kumpulkan pemain yang masih ada di Makassar, ditanyain satu persatu. Gimana kamu mau nggak main? Alhamdulillah rata-rata responnya bagus. Oh mau Pak. Ya kan tidak ada kompetisi lah, kan setahun lebih. Betul. Selain tidak ada kompetisi, ya alhamdulillah teman-teman pemain itu punya ini, istilahnya pride. Gitu. Istilahnya pride bahwa ayolah kita main ini, mumpung kita dikasih kesempatan. Masing-masing pemain yang punya kenalan, panggillah kenalan pemain di Makassar. Masing-masing pemain yang punya kenalan yang mau main, panggil. Oke. Gitu. Panggil. Bahkan pesannya Pak CEO kalau bisa anak Makassar mau. Yang di luar kan? Anak bis Makassar mau. Akhirnya ya seperti yang kita lihat adalah komposisi tim yang kemarin. Belakangan di beberapa hari persiapan ada teman-teman dari Papua masuk ya. Ada Patrick Wanggai. Kemudian ada adiknya Yakob Sayuri, kembarannya Yakob Sayuri. Yang kadang-kadang ya kita susah bedakan itu. Ada cerita khusus ngomong itu. Kita susah. Ini Yance atau Yasa? Oke. Kemudian ada Sultan Totan.
Yance atau Yakob? Yance atau Yakob Sayuri. Iya. Ada Sutanto Tan. Kalau Sutanto siapa yang ngajak kemarin? Sutanto ya mungkin teman-teman senior juga. Senior juga ya. Oke. Ada Erwin Gutawa yang dari Sriwijaya. Tapi kalau Erwin Gutawa itu kan memang prosesnya sejak awal pembentukan tim dia sudah masuk. Sudah masuk. Sejak awal Rahman seleksi. Ya. Abdul Rahman juga ya. Abdul Rahman Borneo FC. Dari Borneo. Ya. Okay. Seperti itu. Jadi ya akhirnya kami berangkat dan alhamdulillah ya sebenarnya memang di luar prediksi juga. Iya. Bahkan sempat sih bos ngomongnya gini, ya udahlah, ya, apapun hasilnya, yang penting kalian berkompetisi. Main saja. Ya, yang penting supporter lihat ini PSM main. Dan ada. eksis. PSM itu ada. Ya, itu dulu yang mau kita capai. Iya. Alhamdulillah ternyata, ya nggak sangka juga kan kita ada di grup yang ya lumayan keras ya kan. Siapa sih yang tidak kenal Persija yang Bayangkara. kemudian juara kan. Ya. Bayangkara punya Evan Dimas ya. Bayangkara punya Evan Dimas, punya Hansa Muyama, punya Ezekiel juga masih main di situ. Ezekiel ya kan. Banyak lah, masih ada Adam Alis, masih ada Andik lagi kan. Iya. Jadi materi mereka itu ya setengah timnas lah kalau kita bisa bilang. Iya. Kalau kita kemudian, 100% lokal. 100% lokal. Ya. Kemudian ada Borneo FC. Dan kemudian kan pertandingan pertama juga kita langsung dapatnya Persija. Ini musuh bubuyutan ini. Ya, rival Dan menang. Waktu itu euforia sangat terasa di Makassar, termasuk di sosmed segala macam. Tapi kan ada kejadian yang kurang enak terhadap Patrick Wanggai. Nah itu sebenarnya yang hal lama yang terjadi bukan hanya di Indonesia ya, Om Sule ya. Di luar negeri pun terjadi seperti itu. Kita harapkan tidak terjadi lagi karena biar bagaimanapun kita harus. Kasus Wanggai itu kalau menurut pengetahuan saya, ya coba mungkin koreksi saya kalau salah. Kasus rasisme pertama di sepak bola yang ada di Indonesia itu menurut saya adalah kasusnya Wanggai. Ya, yang kemudian menjadi betul-betul viral karena dia pakai sosial media. Dia perantaranya lewat sosial media. Dan kebetulan waktu itu cetak gol, PSM menang melawan rival. Jadi ini jadi besar sekali. Betul. Besar sekali. Sampai dimuat di beberapa berita luar bahwa Indonesia terjadi seperti ini. Gitu. Tapi akhirnya kita kan juga dari PSM ini melapor juga pada PSSI dan sampai detik ini pun juga dari PSSI tidak ada. Ini Kaiko yang tulis suratnya. Saya tulis suratnya. Kaiko yang bersurat. Dan tidak ada tanggapan juga. Betul. Ya, banyak yang mengatakan itu waktu itu ini tidak akan tiba-tiba ini barang gitu. Tapi kan kita harus bersikap. Ya, betul. Harus membela pemain kita gitu dan Wanggai sama sekali tidak salah waktu itu. Masalah selebrasinya katanya yang waktu itu agak selebrasi kalau menurut saya biasa saja ya. Selama itu adalah dalam koridor sepak bola. Ya namanya orang cetak gol senang. Iya kan? Dalam regulasi tidak ada larangan selebrasi seperti itu tutup mata gitu kan. Yang tidak boleh adalah buka kaos, nggak boleh. Kemudian atau buka kaos ada baju dalam yang punya muatan-muatan politis, provokasi, provokasi. Tapi kalau selebrasi tutup mata, apa masalahnya? Nggak masalah ya. Ini memang menjadi berita besar. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi dimanapun ya, bukan cuma Indonesia, bukan cuma PSM. Tapi Patrick juga menanggapi itu dengan dingin, cool ya. Patrick betul-betul cool gitu ya. Nah, setelah itu kan kita main lawan Bayangkara 1-1 ya waktu itu ya. Sama. Yakob Sayur yang kita gol. Iya, betul. Setelah pertandingan itu, asa itu muncul besar sekali bahwa PSM ini bisa menjadi sebuah tim yang luar biasa. Di sana pada saat itu bagaimana teman-teman di sana merasakannya? Teman-teman intinya bahwa alhamdulillah ya kita punya tim pelatih yang saya pikir cukup matang ya. Ternyata Coach Batula tuh hebat ya. Hebat betul. Kemudian kapten kita yang juga cukup matang. Iya betul. Jadi euforia kita menang di pertandingan pertama melawan Persija itu ya memang kita senang. Tapi tetap harus rendah diri. Kapten pelatih selalu mengatakan bahwa ini hasilnya kerjasama. Ini hasil kerjasama. Bukan karena satu orang atau dua orang yang hebat. Tapi inilah hasilnya kerjasama. Ayo jangan cepat puas.
ayo jangan hanya mau sampai di sini. Sebenarnya kita bisa lebih jauh. Selama kita mau kerja keras. Kapten bilang kayak gitu. Kapten bilang gitu. Akhirnya pertandingan ketiga lawan Borneo 2-2, PSM masuk ke 8 besar. 8 besar, betul. Nah, setelah itu kan pindah ya? Pindah. Oh, belum, kita masih tetap di Malang. Masih di Malang ya. waktu itu. Kejadian gempa bumi. Gempa bumi. Ya, malam setelah siang setelah malamnya kita menang lawan Semarang di Oh, itu setelah perempat final. Ya, setelah 8 besar ya. Nah, Om Sule, ini banyak yang nanya juga dan banyak sekali yang butuh jawaban. Sebenarnya banyak yang punya apa namanya? Jangan sampai dikanak-kanai Ji. Pemilihan pemain waktu adu penalti. Saya merasa waktu pertandingan pertama Kipu, wah ini bahaya ini. Di sana bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan? Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan tim karena posisi dulu saya adalah di bench. Oh, di bench. Oke. Tapi saya bisa gambarkan situasinya dan juga cerita-cerita. Hujan juga kan waktu itu? Betul. Cerita-cerita setelah tendangan penalti itu dilakukan. Iya. Ya kan? Ya, ini waktu yang Semarang ya. Iya. Yang waktu lawan Semarang. Memang sehari sebelum bukan sehari lah. Ya mungkin ada 2 atau 3 hari sebelum pertandingan lawan Semarang. Sudah disiapkan penendang. Pelatih sudah menyiapkan latihan adu penalti. Adu penalti. Iya, betul. Karena memang komposisi seperti itu. Kipu, semua pemain diberi kesempatan. Semua pemain. Ya. Oke. Semua pemain diberi kesempatan. Nah, kemudian pada saat tiba ternyata betul kita ada penalti lawan Semarang. Nah, situ pelatih memberi kepercayaan. Ayo silakan siapa yang jadi siapa yang siap? Ya. Siapa yang siap? Silakan. Ya. Dan Kipu pertama. Komposisinya Kipu, kemudian Rashid, ya, kemudian Abdurrahman, kemudian Sutanto. Ya. Sebenarnya penendang terakhir itu sebenarnya Yakub Sayuri. Tapi kita tidak waktu itu kan kita tidak perlu cukup sampai penendang terakhir, cukup sampai Sutanto. Akhirnya kita menang. Dan yang itu yang banyak yang tanya. Ini pemilihan komposisi pemain penalti yang menendang penalti. Ya. Waktu itu Kipu, Rashid Bakri, Abdurrahman dan Sutanto. Abdurrahman dengan tendangan Panenka. Itu bagaimana ceritanya itu? Apakah memang dia mempersiapkan itu? Justru di latihan, Abdurrahman nggak pernah nendang gitu. Enggak. Ya memang sih kita sempat tanya-tanya bilang, "Man, kamu kok berani banget gitu?" Ya mungkin karena Rahman sendiri bilang bahwa saya coba improvisasi saja. Kalau menurut bacaan saya, ya mungkin karena posisinya kita sudah leading, ya kan kita udah unggul. Tendangan mereka 2 kali udah kita blok Hilman, ya. Sementara kita penendang 2 penendang sebelumnya udah masuk. Ya mungkin dia improve aja gitu. Dan yang pasti kan butuh kepercayaan diri yang tinggi gitu. Butuh kepercayaan diri yang tinggi, kemudian ya resikonya juga sangat besar kalau itu tidak masuk. Ya. Itu tidak dapat teguran dari pelatih atau gimana? Tidak. Coach Bahar mungkin? Tidak. Semuanya menyambut gembira tendangan itu dan masuk. Dan luar biasa. Viral kan bahkan. Viral. Setelah itu Sutanto waktu dingin sekali juga eksekusi penalti dan PSM lolos ke semifinal waktu itu. Nah, setelah itu kan besoknya kalau nggak salah gempa. Besoknya gempa jam 2 siang. Oke. Ya, itu bukan besoknya ya? Besoknya, betul besoknya. Jadi malamnya kita main, besoknya gempa bumi. Kejadian gempa. Oke. Jadi ceritanya pas kita lagi makan siang, sudah selesai makan siang nih. Jadi kita di resto. Untungnya hari itu resto kita dipindah ke lantai 1. Sebelumnya resto kita di lantai 9. Lantai 9? Iya, di rooftop. Oke. Kita lagi pindah ke lantai 1. Setelah makan siang ya masih ada anak-anak yang tinggal di resto, masih ngobrol-ngobrol karena ya itu hari kan kita kondisi libur kan. Malamnya habis main. Ya kita juga sudah siap-siap untuk berangkat ke Sleman. Sudah. Tiba-tiba jam 2 siang itu masih ada yang di resto itu kebetulan saya sama teman manajer logistik Pak Camcu, kemudian asisten manajer Riri, lagi makan kita sama Roy juga kan, makan gitu. Tiba-tiba ini meja goyang, gelap. Goyang betul itu kayak. Jadi lagi makan.
Sudah selesai. Sudah selesai, Ya, tapi sudah lagi selesai. ngobrol-ngobrol Ya, biasa lah. ya. Ah, Kaca bergetar. Oke. Ya udah, langsung petugas hotel, pelayan hotel yang mengarahkan kita langsung ke pintu darurat. Dia langsung berteriak gempa gitu. Sorry, saya tidak pernah membaca Malang itu menjadi Ya. kota yang sering diguncang gempa. Betul, betul. Tapi kebetulan ini bukan kebetulan ya. Pada saat PSM di sana gempa bumi. Iya. Itu kan macam-macam tanggapannya orang, apa ada yang bilang upak ini PSM ini, oh tanda-tanda alam ini dan lain-lain. Cuman saya membayangkan waktu itu paniknya teman-teman di sana. Waduh. Panik teman-teman di sana. Saya langsung WhatsApp Om Sule waktu itu, dia balas sore ya waktu itu. Iya, betul. Nah, saya nanya bagaimana teman-teman di sana. Itu bagaimana perasaan itu kan yang viral itu yang kapten naik ke mobil Iya. pickup ya, Dia naik ke pembatas jalan. pembatas jalan. Pembatas jembatan sebenarnya. Oh, jembatan. Ya, betul. Bagaimana kondisi waktu itu pemain-pemain di sana? Ya tentu, apalagi sebagian pemain ini mayoritas baru pertama kali merasakan yang namanya gempa. Iya. Termasuk saya. Ya. Seumur hidup saya baru kali merasakan ternyata begitu rasanya Gempa. begitu kepanikannya, begitu rasa takutnya orang yang mengalami gempa. Ya. Dan itu kejadiannya bukan cuma sekali, malamnya juga sempat ada, Gempa susulan. paginya. Iya, Jadi 3 kali. 3 kali. 3 kali. Kita sempat merasakan. Tapi kalau yang malamnya itu tidak sebesar Siang. yang pertama. Siangnya itu kan 6,7. Ya, ya. Menurut kabar 6,7 itu sama skalanya dengan yang terjadi di Sulbar kemarin, di Majene dan Mamuju. Malamnya kecil karena kenapa saya tahu karena botol air minum yang ada di Kamar? tempat tidur saya itu airnya bergetar begitu. Kayak pasti siap-siap gitu waktu itu di Wah itu malam itu semua pemain anak-anak tidur semuanya pakai lengkap, pakai training, pakai baju, handphone di kantong kanan, dompet di kantong kiri. Jadi Pakai kita sepatu. apa-apa Pakai sepatu. pakai sendal saja. Begitu apa-apa kita bisa langsung lompat. Oke. Koper sudah kita packing semua. Bahkan pintu tidak kita tutup. Kita ganjel saja pakai koper. Jadi ada apa-apa kita Langsung. bisa lompat. Ya. Pemain siapa yang paling panik waktu gempa? Semua. Semuanya. Iya. Paling lucu siapa waktu itu? Paling terkenal kan anak Makassar tahu Mila toh. Bagaimana? Paling Ronaldo. Ronaldo. Ya. Ronaldo itu bahkan sampai kapten Desiku. Oh ya? Iya, waktu orang mau Berdesak-desakan? Iya, berdesak-desakan menuju ke pintu evakuasi. Sampai kapten pun diseruduk. Oh ya? Iya, betul. Padahal orang semua tahu bagaimana kita menghormati yang namanya Iya, betul. kapten. Ya, Syukur. tapi syukur. ya kita tahu lah bahwa itu pasti karena spontanitas, ya kan. Asisten manajer kita Pak Riri, ya. Pemain bola kalah sprintnya Sama dia. sama dia. Kencang sekali, betul. Jadi bakat terpendam yang selama ini betul-betul terpendam muncul. Dia kan sering juggling juga di rumahnya, saya lihat Iya. Instastory ya. Ya Allah itu larinya sprintnya kalah kalah back sayap kita Abdurrahman kalah. Oh gitu. Betul. Memang pengalaman yang seru dan sebenarnya juga tidak enak ya pengalaman itu ya. Ya namanya Mengalami gempa nyawa, bumi. ya kan. Nyawa ya. Nah, setelah itu besoknya ya baru ke Solo. Besoknya baru Solo. kita ke Solo. Ke Ya. Solo. Nah, sampai ke Ke Solo. Sleman. Oh, ke Sleman, sorry, ke Sleman. Untuk menghadapi Persija ya, Ya, dua kali. leg pertama, ya. Leg pertama menghadapi Persija di Sleman. Nah, ini ketemu Persija lagi waktu itu. Bagaimana perasaan waktu itu? Bagaimana teman-teman pemain menanggapi? Karena kan banyak yang bilang, kenapa kita main di grup ketemu lagi di semifinal? Ya ternyata memang Kenapa tidak di cross? Gitu? Memang skemanya ternyata seperti itu. Sejak awal memang skemanya seperti itu. Iya. Jadi ya saya sekaligus meluruskan kalau ada yang anggapannya bahwa ini Diatur. ya diatur tidak. Memang sejak awal skemanya seperti itu. Regulasinya seperti itu. Regulasi skemanya seperti itu. Oke. Soal bagaimana perasaan teman-teman, perasaan PSM kembali ketemu Persija, yang kita rasakan saat itu adalah kita lebih waspada. Karena ini pasti ada niat, karena ini kan ya Betul, lebih mengantisipasi lagi. ya. Lebih mengantisipasi lagi. Ya, instruksi pelatih adalah ya bermain sabar. Persija ini adalah pasti tim yang punya
motivasi tinggi, kapasitasnya juga betul, baik. ya, motivasinya tinggi ya kan. Mereka dikalahkan di pertandingan Pembuka. Ya begitulah, pelatih memberi instruksi ya, kita main hati-hati, main lebih teratur, main lebih terorganisir. Kalau diserang bertahan sama-sama, kalau menyerang sama-sama. Dan kejadian 2 kali lawan Persija, ya. Persija yang menjadi juara akhirnya tidak bisa mengalahkan PSM. Betul. Tanda kutip, tidak bisa mengalahkan 3 PSM. pertandingan yang kita mainkan melawan Persija di Piala Menpora, sekalipun Persija tidak membobol gawang kita. Sekalipun ya. Sekalipun. Walaupun formasinya juga luar biasa ya. Ya, ada betul. Ya. ada siapa namanya? Simic. Yang kecil Rico, ada Osvaldo Hai, dan cadangannya juga luar biasa, ya kan? Ya, Tidak bisa membobol. Boleh dikata materi pemain 11 inti dan cadangan hampir sama. Kalau di Pabang Katong juga kadang sama Salbi ya, tendangan kaki kiri Salbi. Iya, betul. Iya. Betul. Oke. Nah, akhirnya memang Persija yang jadi juara. Iya. Tapi sebuah kebanggaan ini makin lekat di kita, bukan hanya kita di PSM, tapi semua masyarakat Makassar, Sulsel, dan Indonesia, bahwa PSM ini datang dengan persiapan yang seadanya, banyak halangan, banyak keterbatasan. Kalau saya boleh, diri. Kalau saya boleh katakan bahwa PSM datang dengan kepala tegak, pulang pun dengan kepala tegak. Ya. Saya sempat tulis di Twitter, datang dengan siri, pulang tidak pakai siri-siri. Betul. Ya. Nah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan teman-teman di sana dan para pemain PSM, termasuk Pak Api waktu itu. Tapi yang jelas adalah yang selalu kita gaungkan keluar, bahwa PSM adalah kebanggaan. Ya. Kebanggaan dalam hal apapun. Nah, tapi itu ternyata tidak menghapus banyak stigma negatif kepada PSM. Menurut Om Sule, seharusnya kita bagaimanakah harusnya ini? Sebenarnya begini, yang ngomong-ngomong seperti itu, yang berkomentar dengan stigma negatif, menurut saya itu adalah orang yang kurang tahu, tidak tahu. Iya, kurang tahu, tapi mau ngomong banyak. Ya, kurang tahu tapi mau ngomong banyak. Jadi akhirnya begitulah yang terjadi. Padahal ya sebenarnya kalau mereka tahu kondisinya seperti ini, bukan perasaan itu yang muncul, ya kan? Ya. Yang muncul nanti adalah perasaan bahwa ternyata begini tim kebanggaan saya. Iya, begini kondisinya, tapi masih bisa memberi sesuatu. Masih bisa memberi saya kebanggaan sebagai orang Makassar, sebagai orang Bugis yang mencintai PSM Makassar. Iya. Kenapa bukan perasaan itu yang muncul? Iya. Menurut saya karena mereka tidak banyak tahu. Iya. Seandainya kamu tahu, bukan itu yang terjadi, bukan itu yang akan kamu lakukan. Tapi kan sebenarnya ada juga yang tahu, cuman ini mungkin membuat sebagian orang bentuk rasa memiliki, bentuk solidaritas. Jadi bentuknya kritik. Kan ada juga kritik membangun, ada juga kritik yang kalau kita baca Pak Seno tuh gitu kan. Nah, jadi kadang saya bilang, mungkin Om Sule kalau ada yang tanya, sudahlah, satu saja, Anda cinta PSM, bangga PSM, itu mau, ya kan? Kritik itu, kalau kritiknya niatnya untuk membangun, percayalah bahwa sejak awal manajemen PSM ini memang kerjanya dari dulu membangun. Iya. Kerjaan dari dulu membangun ya. Pekerjaan kita dari dulu membangun. Jadi kalau ada riak atau ada batu sandungan, tapi kan selesai juga. Saya pikir itulah tantangannya dalam membangun. Dan lihatlah bahwa ya semua yang kita lakukan saat ini itu arahnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan teman-teman yang dengar hadap-hadapan, percaya saja, kita flashback lagi ke awal, PSM bukan satu-satunya klub yang punya beban. Ya, bukan satu-satunya, cuman kebetulan PSM naik arisan. Saya kan selalu bilang gitu sama teman, naik arisannya PSM, santai mau. Ya, teman-teman sebenarnya kalau kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga yang bekerja di klub sepak bola, masalah kita sama. Iya, sama. Ya, masalah kita sama dan cara menyelesaikan kita juga hampir-hampir sama lah. Iya. Cuman mungkin bedanya begini, bedanya adalah teman-teman di klub-klub lain itu supporternya nggak mau ribut.
Kalau kita ya begitulah. Ya begitulah. Bukan ribut sebenarnya. Nah, tadi itu yang saya bilang. Mereka memandang PSM itu perlu dikritik, perlu didampingi, tapi dari sisi kita orang dalam juga sebenarnya banyak meminta juga, jangan terlalu. Ya. Maksudnya santai-santai begini, ini pasti selesai. Nah, Om Sule, Sekarang begini juga. Iya. Kalau kritiknya berlebihan, bahkan tendensius, apakah itu akan memberi perubahan? Ya. Apakah itu akan memberi perubahannya? Ya. Apakah itu akan ada sesuatu yang signifikan? Ya. Tidak kan? Iya. Jadi percaya mungkin. Percaya saja bahwa semua ini arahnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini kita hadapi. Dan selama ini pekerjaan PSM ini selama ini masih membangun. Ya, membangun. Betul membangun. Sepak bola Indonesia ini baru beberapa tahun itu menuju ke arah profesional. Ya kan? Sekarang coba sebutkan, saya mau tanya sama teman-teman, di klub Indonesia, di Liga Indonesia ini mana sih klub yang sudah profesional? Ya paling mungkin kalau standarnya bahwa klub profesional itu adalah klub yang punya stadion. Iya. Berarti nggak ada klub profesional di Indonesia. Iya. Kalau kemudian standarnya bahwa klub profesional itu adalah klub yang dalam misalnya tidak punya utang, mana ada klub Indonesia yang tidak punya utang? Walaupun klub itu ada di bursa ya, Iya. pasti punya utang, pasti. Klub Indonesia, klub yang profesional itu adalah klub yang punya misalnya fasilitas oke, punya tempat latihan. Iya. Baru berapa klub yang punya seperti itu? Iya. Iya kan? Tapi kita harus yakin bahwa PSM menuju ke sana juga. Menuju ke situ. Oke. Nah, persiapan liga ini apa yang bisa Om Sule bicarakan atau sampaikan? Persiapan liga. Yang pasti adalah sejak dulu PSM Makassar itu klub yang bergerak, yang melakukan perencanaan. Kalau agenda sudah jelas, Gitu. gitu. Iya. Oke. Kalau yang soal diam-diam itu ya maksudnya mungkin ya sembari menuju persiapan itu tim ini bekerja, Iya. ofisial, pelatih bekerja. Tapi Pak memang suka begitu, suka bangka-bangka juga kadang ya. Ya memang bos itu maunya begitu. Tiba-tiba, Wah, tiba-tiba ada 6 pemain datang ya. oh, betul. Tiba-tiba kemarin Pluim datang. Ya kan? Nah, itu kan hebat. Tiba-tiba Pluim datang di tengah banyak keraguan bahwa begini Pluim out, Pluim begini. Tiba-tiba Pluim datang deh. Tiba-tiba dia Solo. Solo nonton tos-tosan sama teman-teman. Oke. Nah, persiapan liga PSM akan bergerak setelah ini. Kalau jelas agendanya. Jelas agendanya. Tapi tidak berarti PSM tidak ngapa-ngapain. Betul. Sudah ada agenda untuk latihan? Kemarin setelah pembubaran tim, kemungkinan kita akan latihan setelah Lebaran. Ya, Betul, ya, setelah ya. Lebaran. Ya. Tentu frekuensi latihan itu akan meningkat kalau ada kejelasan jadwal liga. Jadwal liga. Nah, mudah-mudahan jadwal liga juga cepat keluar karena mengingat kemarin ada beberapa kejadian yang disebabkan oleh segelintir supporter di beberapa kota. Mudah-mudahan jadwal liga tetap dan PSM insya Allah ikut di liga itu. Amin. Persiapan atau ada bocoran ke siapa pemain atau bagaimana? Belum nih? Belum. Kita tunggu. Ya mudah-mudahan yang materi Piala Menpora ini Bisa di 90% atau 80% dijaga, bisa. terus tambah-tambah. Karena coach juga setelah di beberapa media sosial ya, coach bilang akan ada penambahan pemain. Kita tunggu pembawa-pembangkannya Pak Api lagi nih kalau gitu. Betul. Nah, Om Sule terima kasih banyak. Ada beberapa cerita yang teman-teman bisa dengar dan bisa pahami tentang PSM. Satu yang sama-sama kita pahami adalah PSM adalah kebanggaan. Betul, local pride. Terima kasih.